Ketika kita menyebut sesuatu sebagai mistis, seringkali yang sebenarnya kita katakan adalah saya tidak mengerti dan saya tidak mau repot memahami. Pertanyaannya, sejak kapan ketidaktahuan berubah menjadi vonis? Di video ini kita tidak akan menolak istilah mistis. Kita justru ingin membedahnya karena satu kata ini telah mengubah cara kita memandang ilmu leluhur Nusantara selama puluhan tahun. Dalam dunia modern, pengetahuan dianggap sah jika bisa diukur, diuji, dan dituliskan. Masalahnya, ilmu leluhur Nusantara tidak lahir dari laboratorium. Ia lahir dari pengalaman hidup ratusan tahun. Ketika standar modern ini masuk, pengetahuan yang tidak cocok formatnya tidak dianggap salah, tapi dianggap aneh. Lalu diberi satu label sederhana, yaitu mistis. Kesalahan kita hari ini bukan karena kita lebih pintar dari leluhur, Tapi karena kita terbiasa dengan ilmu yang instan, ringkas, dan terpisah-pisah. Sementara ilmu leluhur menuntut waktu, pengulangan, dan kehadiran tentunya. Lalu pertanyaannya, kalau itu bukan mistis, Sebenarnya bagaimana cara kerja ilmu leluhur Nusantara? Kenapa ia selalu hadir dalam bentuk ritual? mungkin ada beberapa poin atau kita akan sedikit memberikan beberapa contoh untuk bisa teman-teman semua itu memahami apa kata mistis dan sudut pandang tentang mistis itu sendiri seperti apa. Contohnya ketika perumpamaan ini, sebagai perumpamaan, ada istilah larangan, jangan bersiul malam-malam, nanti bisa ada apa. Terus ada konon katanya, kalau kita bersiul malam hari, kita lagi memanggil makhluk halus. Kan seakan seolah-olah serem kan, seperti itu. Tapi tahu nggak sih makna yang sebenarnya atau makna asli dari jangan bersiul di malam hari itu? Nah, jadi secara budaya, mitos ini adalah bentuk etika di zaman dulu. Hari ini contohnya seperti ini. Waktu kan malam itu identik dengan waktu tenang untuk beristirahat. Nah, bersiul dianggap nggak sopan karena mengganggu tetangga misalkan. Jadi ini cara orang tua kita mengajari tata krama sebetulnya lewat cerita yang bikin segan. Jadi seperti itu. Nah itu Kang, kan seperti biasa ya, leluhur kita itu selalu dalam bentuk simbol dan cerita. Terus Filosofi, pemaknaan selalu seperti itu. Iya ya Kang, pasti banyak pertanyaan juga gitu Kang. Jika ilmu leluhur tidak ditulis seperti buku pelajaran gitu di sekolah, lalu bagaimana ia bertahan sampai bisa ratusan tahun gitu? Mungkin salah satunya ya jawabannya ada pada simbol, bentuk simbol. Bayangkan logikanya Kang. Mungkin bahasa itu dalam hal pronunciation atau pengucapan kata itu bisa berubah. Tiap tahun, tiap puluhan tahun bisa berubah. Tapi simbol, salah satu contoh. Tadi Kang Dian menyimbolkan bersiul. Dari tahun 1 sampai tahun sekarang, bersiul tuh pasti seperti itu. Tidak berubah. Ya, tetap kan ya, tidak berubah-ubah kan. Ya. Ini Kang bayangkan orang Inggris saja ketika dia walaupun namanya berbeda, tapi kan kerjanya itu bersiul gitu seperti itu. Kan itu cara kerja bersiul itu tetap sama kan? Cara kerja bersiul itu. Mau di Inggris, bangsa apapun juga, di Belanda, dimanapun itu bersiul. Kan itu salah satu bukti bahwa ya menjadi jawaban logika, jawaban mutlak bahwa leluhur kita itu mempunyai proses yang panjang, pola keilmuannya, menjaga agar tetap terjaga narasinya itu disimpan dalam bentuk simbol.
buku bisa basah, bahasa Ya, benar, atau benar. hanya Ya. sekadar kata-kata bisa berubah tiap tahun ke tahun, seperti itu kan. Itu Iya, ada kehebatan tren leluhur tren itu. bahasa Ya. bahasa kekinian kan ya kalau misalkan berubah dari bahasa. Iya. Ah, Nah, itu Kang Isal salah satu contoh bersiul. Terus salah satu hal yang cukup nyentrik atau terkenal juga pernah mendengar istilah pamali. Nah, seperti contoh ketika dilarang atau larangan duduk di depan pintu. ya. Jadi larangannya itu ketika duduk di depan pintu takutnya nongtot jodoh kata orang Sunda atau susah mendapatkan jodoh. Jodoh, Nah, kan ya. itu kalau kita mengangkat nilai filosofi budayanya, jadi duduk di tempat pintu dekat pintu itu kan susah mendapatkan jodoh. Nah, di Indonesia ada larangan seperti itu. Sebetulnya esensinya Kang Isa lebih ke menghambat ketika ada orang melewat. Kan kayak menghalangi. Iya, iya, Intinya iya. lebih ke sana Intinya seperti sebetulnya. Ya, bukan kita ketika ada di lawang, ketika ada di pintu terus langsung sulit mendapatkan jodoh. Tapi kan lebih identik itu kembali lagi ke tata krama, ke budi pekerti. Jadi Ya. leluhur kita selalu menanamkannya itu dengan kayak bentuk ditakut-takuti lah. Simpelnya Ya, seperti ya. itu. Ya. Tapi itu tuh bentuk tata krama untuk manajemen ruangan, tempat, aturan. Ya, aturan. Nah itu Kang Isal. Ya pantasnya gitu kan, namanya lawang pintu atau pintu masuk. Ya. Seyogyanya kita, ya kan itu tuh tempat atau apa ya? Ya tempat orang lewat gitu kan, keluar masuk. Ketika ada yang duduk gitu di situ kan menghalangi, ngagokan lah cek Sunda nama gitu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke narasi atau diksi mitos tersebut kan, mitos ini kata yang ringan, kata yang sederhana, tapi dampaknya sangat terasa, Kang. Banyak ilmu pengetahuan leluhur, ajaran dan sebagainya gitu menjadi didiskriminasikan gitu. Jadi seolah-olah rendah. Diskriminasikan atau didiskreditkan. Ya, seperti itu juga dengan hanya kata mistis. Padahal jika kita gali lebih dalam kan tadi kebanyakan orang yang tidak mampu atau tidak memahami sesuatu hal kadang-kadang itu mah mistis. Padahal dia itu belum mencoba atau belum menggali lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan tadi yang bersiul. Mungkin kan karena ketidaktahuan kita itu mah mistis. Itu mah mistis langsung seperti itu. Padahal itu ada ya penjelasannya. Kan bisa jadi masalah muncul mistis itu menjadi hal jadi gimana ya, kurang jadi tabu lah. Ya karena ketika simbol dibaca secara harfiah gitu, disitulah ilmu berubah jadi mistis. Bukan karena ilmunya salah, tapi karena cara membacanya keliru. Cara membacanya keliru. Kebanyakan tidak sambil dipikir Kang Isal atau digali lagi. Jadi hanya dipandang seakan mistis kan ketika kita tidak berpikir lagi. Contoh nih, mungkin teman-teman senadikar juga pernah mendengar, jangan sampai makanan tidak habis atau nasi tidak habis. Ketika makanan tidak habis, makanan akan nangis atau nasi bisa menangis. Iya, nah kan inti atau esensinya bukan nasinya atau makanannya nangis, tapi lebih ke mubazir atau ya tidak seperti tidak berterima kasih lah gitu, membuang-buang makanan kan, esensinya lebih ke sana sebetulnya. Gitu kan. Jadi segala sesuatu harus dipikir lagi sih, intinya harus diteliti lagi lah gitu. Digali lebih dalam apa makna di balik itu. Apalagi kan kita sering berbicara tentang metodologi gitu. Ya ada pancaniti gitu kan dan sebagainya. Itu kan menjadi jembatan kita untuk bisa lebih memahami apa sih pesan yang disampaikan lewat cerita tersebut. Apa sih pesan yang disampaikan dari simbol tersebut.
Karena kan balik lagi bahwa leluhur kita itu sudah memahami esensi yang kuat itu pasti disimpan dalam bentuk simbol, dalam kode sandi. Tidak semata-mata langsung. Kadang banyak ya kan, saya juga ketika ngobrol sama teman, kenapa leluhur teh langsung diceletek langsung gitu, tidak to the point gitu kan. Berbeda dengan zaman sekarang yang langsung tek 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 seperti itu. Justru kita itu menghargai sebuah proses, menghargai kinerja otak itu benar-benar maksimal gitu kan. Tidak hanya katanya lagi, tapi ketika berjenjang sedikit demi sedikit, ya namanya proses kan. Pasti segala sesuatu yang melewati proses itu lebih melekat. Belum lagi tentang pulang basa gitu kan. Maksudnya pulang basa itu suatu kata yang selalu dibulak-balikan. Itu ternyata bisa nempel gitu kan di serotonin, dopamin manusia itu sendiri gitu. Itu kan teknik leluhur kita. Bahkan zaman sekarang di dunia marketing, di dunia sales lah, itu dipakai. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi banyak sekali Kang Isal mengenai cara atau untuk menggali lagi ajaran kita. Nah, ada lagi hal yang sifatnya lebih ke tingkatan spiritualitas. Contohnya dongeng atau cerita atau legenda atau bahkan dalam narasinya itu adalah mitos. Mitos mengenai Sang Kuring Yang atau Sang Kuryang. Itu kan dongeng Sang Kuryang itu menjelaskan artinya Sang Kuring Hyang atau kuringnya yang berasal dari Hyang. Hyang itu kan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu kan dongeng untuk menjelaskan dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan. Intinya seperti itu. Nah, ya leluhur kita menjelaskannya dengan metode storytelling, dengan legenda Sang Kuryang, Si Tumang dan Dayang Sumbi. Nah, kan itu berupa tadi kata Kang Isal, segala sesuatunya membutuhkan proses, termasuk proses penalaran, logika dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata nih leluhur kita tidak langsung straight to the point, tapi harus dipikir dulu. Jadi secara tidak langsung untuk melatih otak, proses kognitif dan sebagainya. Secara sifatnya mau short memory ataupun long term memory. Jadi yang bersifat pendek ataupun panjang dalam sebuah ingatan itu. Itu sebagai metodologi atau metode sih Kang Isal untuk penjembatan, mentranslasikan atau menterjemahkan keilmuan leluhur kita kepada turunannya dengan metode seperti itu. Itu Kang Isal. Ya. Lalu untuk lebih mengkerucutkan, kita kan mencari dalam konsep ini tuh kita tidak menyangkal masalah mistis, tapi kita hanya ingin membedah mistis itu berawal dari mana. Tadi kan satu poin bahwa cara membacanya zaman sekarang itu salah cara membacanya untuk sudut pandang ilmu leluhur. Ternyata yang tadi Kang Dian jelaskan bahwa ya leluhur itu mempunyai metodologinya, mempunyai pisau bedah analisisnya untuk bisa memahami dari sebuah dongeng, cerita, simbol dan sebagainya. Lalu untuk mengkerucutkan lagi tentang mistis tersebut, kadang si orang zaman sekarang itu mungkin sudah terbiasa dengan ilmu yang serba cepat. Tapi ingat, balik lagi, informasi yang didapat zaman sekarang, ya banyak manusia itu yang terkena hoax langsung, termakan mentah-mentah dengan berita yang entah berantah muncul langsung ditelan mentah-mentah. Mungkin ini salah satu contoh mengapa leluhur kita menguatkan untuk penalaran kognitifnya tadi kata Kang Dian. Itu sangat penting untuk generasi selanjutnya. Bahkan saya juga ketika belum memahami konsep leluhur itu seperti apa, itu hanya dongeng saja gitu kan, hanya cerita rakyat biasa.
Tapi ketika sedikit banyaknya memahami akan hal itu, wah gila ternyata di dalam satu dongeng juga mengandung banyak ilmu pengetahuan dari manajemen waktu, adab gitu kan, apalagi penalaran logika dan sebagainya. Lalu ya ini untuk informasi teman-teman semua, ada satu kodifikasi ketika ada sebuah dongeng atau cerita yang di dalamnya itu menggambarkan feminim, bahwa dalam dongeng tersebut itu sedang menceritakan bumi ibu pertiwi. Ya itu sih mungkin jadi trigger ya untuk teman-teman lain ketika mendapatkan suatu dongeng. Saya kira dari berbagai budaya di seluruh dunia pasti maknanya itu sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Semoga teman-teman senandika mempunyai pemahaman baru tentang mistis ini, dan semoga juga teman-teman masih mengikuti segmen Nabur. Untuk closing statement silakan Kang. Oke, baik teman-teman, closing statement. Ketika pengetahuan leluhur sering dianggap mistis dan mempunyai perspektif negatif, kita hanya tidak tahu cara membacanya saja.